kira-kira kalau yang berdua ini nggak tahu sih dekat apa enggak ya. Tapi kalau dari segi wajah sih dekat banget tuh. Mirip soalnya. Siapa? Sama bule ya? Yes, sama si Nino, sama Steffi Zamora. Mukanya Wah, mirip, Bo. Mirip loh mereka. Mirip sih mereka berdua. Nah, mengacu kepada teori itu kan waktu Luna kawin Nino udah kelihatan tertangkap Iya. datang sama ini. Udah sama-sama deket gitu pasti ada apa-apa dia Nino. Iya. Tapi aku emang udah tahu lama mereka pacaran. Ah, serius? gitu? Aku udah tahu lama mereka pacaran. Oh. Nah, Nino sama Tepung udah Kamu lama. tuh lebih dekat sama Steffi tuh? Steffi. Oh, Iya. lebih dekat sama Steffi. Deket banget orang dia manggilnya Tepung. Tepung. Oh Oh, gitu. Nah, tapi yang buat gue kaget ya, udah hamil ya dia. Nah itu dia aku kaget kenapa. Nah, kamu juga nggak tahu? Nggak tahu. Karena aku taunya mereka pacaran doang. Oh. Iya. Gimana? Taunya mereka pacaran doang. Oh, jadi lu juga nggak tahu kalau mereka Nggak udah tahu nikah? Kalau mereka udah nikah tuh aku nggak tahu. I see. Karena kan aku sering nongkrongnya barengnya sama Tepi kan. sama Tepung Emang kapan kan. pacarannya? Dari kapan sampai kapan kamu tahu? Udah pokoknya. Sebelum Luna kawin tuh emang udah Steffi. pacaran? Udah Kayaknya pacaran. sebelum Luna nikah udah pacaran. Iya, udah Jadi pacaran. dia pacaran itu sebelumnya kan sama Artis juga? sama artis juga, Oh. Steffi. Terus habis itu kosong lama pacaran sama Nino gitu. Berarti mereka udah nikah nih ya? Nah itu dia aku nggak tahu kalau mereka udah nikah. Aku taunya tuh mereka pacaran. Tapi pasti nikah lah, kan udah hamil. Apa gimana sih, Bu? Nikah, ya mungkin nikah tapi apa namanya nggak rame-rame kali. Iya. Mungkin keluarganya aja kali Jadi ya. kayak kan bule kan gitu, Iya, Bu, private. Iya, seingat aku pernah wawancara Nino kan. Dan gue tuh selalu nanya kan, oh kamu tuh udah cerai ya? Iya, tapi boleh nggak Kak kalau kita nggak ngomongin Iya. ini? Iya. Oh boleh, tapi gue omongin juga di sini. Kan udah lewat ya No. Terus kayaknya dari obrolan itu gue melihat bahwa oh Nino ini tipe orang yang like to keep things private aja. Iya. Jadi bukan mustahil kalau mereka udah kawin, Udah nikah, tapi iya memang benar. mereka sengaja menyembunyikan. Emang nggak mau cerita-cerita, nanti cerita kalau udah dung tralala Iya, aja. Iya. Ntar juga orang tahu sendiri gitu kan. Iya, ini ada postingan dari Nino sama Steffi ya. Ini ada komentar dari netizen yang bilang gini, nggak usah pada kaget, mereka nikahnya udah lama, hahaha. Dari tahun lalu kok mereka nikahnya. Mereka emang terencana bahkan nikah di 2 negara. Ijabnya sebelum Luna Maya bener. nikah. Mereka udah duluan. Kok duluan. tahu banget dia? Berarti Siapa udah nih? duluan. Tahu banget loh. Siapa nih? Iya. Biasanya Kayaknya kalau salah ada satu temen fotonya itu deketnya kayaknya deh. keluarganya deh. Atau keluarganya kali ini nggak pakai foto. Tapi kan memang di acara Luna itu kan banyak sekali ke-spill kayak Ari Lasso, kayak Giselle. Tapi congratulations whatever that is untuk Steffi dan Steffi dan juga juga Nino. Nino. Ya. Happy. Happy for both of Happy you. ya, sehat-sehat, Tepi. Udah gitu kayaknya kelihatan Tepi ini kalau bucin. apa? Steffi tuh bucin. Oh gitu? Dia kalau punya pacar ngilang. Oh, soalnya kita tuh juga mendapatkan rumor gitu ya, katanya Ninonya juga sayang banget sama Steffi. Orang waktu tahu Steffi pengen ngidam nasi lemak, dia bela-belain ke Malaysia. Jauhnya, ngidamnya. Gemes banget sih. Oh nasi lemak di Jakarta banyak ya, Wak? Banyak, di Blok M banyak saya. Iya, tapi namanya cinta ya kan Iya. dikasih mungkin yang udah deh gue bela-bela Malaysia deh. Iya. Coba kita spill dulu videonya Nino ya. Oh ngidam ya, pantesan Pantes effort effort banget. Katanya gitu. Tapi bicara mengenai selebriti kita yang nggak kedengeran menikahnya kapan tiba-tiba sudah hamil. Gue mau nanya dong, bukannya waktu itu kita tahu lu pengumuman di sosial media lu kalau lu yang akan styling pernikahan mereka. Siapa Kok tiba-tiba sekarang udah punya anak dan kita nggak tahu kalau mereka sudah menikah? Halo? Nino. Bukan, Billy sama Billy Syahputra sama Mika Kolesnaya. Iya, iya, iya. cerita dong, Cerita dong, Kak. Jadi gue tuh sebenarnya tahu cerita sebenarnya ketika gue diminta sama mereka untuk jadi personal stylist pre-wedding photoshoot. Pre-wedding photoshoot itu sebenarnya sudah hadir Billy Syahputra dan Vika setelah Billy itu udah pergi ke Belarus. Gitu. Dan itu sebenarnya dia belum cerita apa-apa. Jadi gue masih menganggapnya mereka tuh pacaran. Gitu. Dia ternyata udah nikah di Belarus. Ternyata ya mereka sudah nikah di Belarus. Ah. Mereka sudah menikah di sana tahun lalu, mereka sudah menikah secara private dan kemarin sudah dibuka juga sama Bang Billy ketika lagi gender reveal. Nah, waktu lagi pre-wedding gue sampai gini, kalau minta pre-wedding cepat banget sih. Iya, soalnya keluarga Vika mau datang. Jadi gue tuh masih di dalam pikiran gue, oh keluarganya mau datang karena mau lamaran. Iya. Ya biasalah ya, step to Iya, ada stepnya step-step. sampai ke resepsi. Terus akhirnya gue bilang, oke Bang, kapan resepsinya? Ntar dulu deh, ntar dulu. Ini gue lagi mikirin. Nah, tapi memang ada satu hal perubahan banget dari Bang Billy itu yang dia kayak mikirin, gue mau save uang, gue mau save uang. Gue pengen buat anak gue nanti, gue pengen buat istri gue. Gue bilang, save uang. Lu
gue pikir lu tuh orangnya menter banget loh. Pengen apa ya, pengen punya pernikahan resepsi yang wah. ya kayak Luna Maya gitu. Ngerti gak sih? Karena kan dulu kan AP branded ono ini kan Bang Billy kan. Jadi dia bilang ternyata memang kesusahannya mereka untuk buat resepsi. Kedua orang tua dia dari antara mereka berdua ini, Billy dan Bu Billy. Billy dan Vika, itu tuh sama-sama belum pernah naik pesawat dengan jangka waktu yang sampai 20 jam. Tapi buat mamanya Vika dan papanya Vika belum pernah naik pesawat sekalipun. Karena mereka itu sebenarnya tinggalnya tuh kayak 4 jam, 5 jam dari kota Belarus. Dan mereka punya ternakan sapi, apa segala macam gitu loh. Jadi mereka nggak bisa ninggalin ternakannya mereka. Sapi-sapinya. By the way, Gitu. mereka tuh ketemunya di mana sih, Bo? Kok bisa sampai Bali, Oh, nggak sorry. Si Vika itu artis. model. Oh, iya, Jadi iya, Bang Billy-nya yang naksir duluan dan ke DM ke Vika gitu. Oh, I see. Dan dikejar sama Bang Billy ke Bali. Itu pertemuan mereka pertama. Di Bali dikejar sama Billy dari Jakarta ke Bali. Iya. Makanya sebetulnya kisah cinta Billy dan Vika ini tuh termasuk a big side di saat situasi sekarang yang kita tuh kayaknya butuh berita bahagia ya. Iya. Sampai ke momen gender reveal anak Iya. pertama Bang Billy sama Vika. Jadi itu acaranya kemarin di Jagakarsa Depok gitulah. Itu ada tanah besar banget. Gue juga baru tahu di hari itu ternyata Bang Billy bercerita ada satu apa sih yang dia panggil mak atau gimana yang support banget harus buat gender reveal party itu dari Amsterdam. Jadi kayaknya ada sebagian dana yang diberikan hadiah kali sama sosok ini. Udah lo buat gender reveal karena lo nggak buat pesta pernikahan gitu. Jadi bahasanya. Dan Vika karena dia orang bule banget dan dia seneng banget sama konten-konten gender reveal dari TikTok lah, dari mana, sosial media mana. Dia ngomong sama Bang Billy, gue tuh gak minta apa-apa, tapi gue minta gender reveal party. Ya kalau gender Gitu. reveal gak bisa pakai jasa stylingan lu dong saya. Pakai kemarin, Oh, jadi pakai. semuanya Oh, nih. Sebenarnya gitu. itu stylingan lo tuh tadi? Stylingan Baju gue tadi. juga. Oh. Jadi dia cuma minta pokoknya harus ada petasan gini-gini. Mereka berdua nggak tahu bayinya tuh boy atau girl. Karena yang tahu cuma dokter sama IO. Udah banyak tuh dari 3 momen. Tuh gila. Belum dibayar, bayar Bil, bayar. Sabar. Anyway, selamat ya. Selamat ya Bang Billy. Dan aku tuh seneng loh dengan selebriti yang membagikan momen kebahagiaan mereka. Karena buat gue kalau lo mempublish momen kebahagiaan lo punya anak, kawin, lagi deket. Kita tuh sebagai penggemar ikut mendoakan loh. Dan itu kan doa itu kan makin banyak makin bagus ya. Jadi udah deh Nek, kita juga capek kalau lu cuma muncul di sosial media lu dan membagi kabar kalau lu punya masalah. Cerai, ribut sama orang. Walaupun nggak bisa dipungkiri engagement lebih tinggi kalau beritanya berita negatif ya Wak. Oh gitu? Lah iya dong. Emang gitu Mel? Iya. Emang iya Mel? Oh, Di podcast waktu lo pada- juga lo hadirnya? Enggak, Oh, waktu pada saat gue digosipin Iya. sama laki gue. Oh iya, itu katanya, lebih- itu kan story langsung naik tuh. Iya kan? Iya, karena Begitu orang akhirnya kepo ya. Kepo. Kepo Begitu kita pengen kasih lihat. statement bahwa we are okay, langsung balik lagi normal. Apa jangan-jangan itu kali ya pasangan Nino sama istrinya siapa tadi? Steffi juga nggak mau membagi kabar bahagia karena buat mereka gue nggak mau dituduh menunggangi momen gitu ya. Bisa jadi toh. Tapi knowing Nino kan very private ya. Iya. Oke, kita lihat dulu ya. Ini komentar dari netizen. Aku malah kepikiran mantan istrinya yang pejuang garis 2. Wait, mantan istrinya Nino tuh pejuang garis 2 ya? Maksudnya gimana sih? Nino ini kan udah pernah menikah sebelumnya. Oh gitu. Dan kayaknya ada ceritaan kalau di pernikahan sebelumnya susah dapat anak berarti kalau dari komentar tadi gitu. Bisa jadi keputusan Nino untuk tidak mempublish hal Ya, karena tersebut tidak mau karena itu ya. menjaga perasaan baiknya jadi tambah sayang ya sama Nino. Iya. Siapa? Hey, Ya istrinya lah. tapi seneng lah ya apapun itu. Yang penting Ninonya happy. Semoga Hana juga sekarang lebih happy dengan Nah chapter baru itu, hidupnya. Hana tuh mantan istrinya yang kemarin Iya. kan. Kita spill dong. Kenapa saya mau ikutan film Liora waktu diajak main sama Robert Roni? Karena saya paham betul rasa kehilangan yang pernah dirasakan karakter Mutia. Sampai sekarang pun mungkin saya masih belum move on dari rasa kehilangan itu. Tapi saya punya harapan yang begitu besar untuk para penjuang garis 2, cause I've been there too. Mungkin ada yang lebih berat. Nah, dari caption itu kan, terus akhirnya orang
menyimpulkan, oh ternyata mantan istrinya Iya, Nino iya. ini pejuang garis Pejuang garis dua. dua, iya. Berarti kan pejuang garis dua tuh artinya apa sih? Pernah punya keinginan punya anak tapi belum terwujud. Makanya gue tuh tadi sempat terkejut ya, kayak Nino sama Hanan aja nggak pernah terdengar ya beritanya mereka kapan mulainya, kapan menikahnya dan kapan cerainya ya. Tapi gue tuh acung, Saking private-nya bagus juga iya, sih. gue acung jempol loh Ren sama pasangan-pasangan yang kayak Nino, Billy gitu yang nggak kedengeran, nggak kedengeran. menahan diri, Iya. nggak posting gitu di Iya. sosial Ya media. mungkin karena mereka keluar negeri kali. Iya, Tapi iya. Tapi karena Enggak deh. sebelum-sebelumnya dia pacaran sama siapa tuh kan suka dipublish. suka dipublish. Iya, kalau iya, yang pacaran, iya. pacaran Tapi ya kalau kan. Nino kan Tapi enggak. kalau Nino iya Nino kan sama kayaknya sekali jarang-jarang ya? enggak. Nino tuh baru Nggak pernah mulai, ya? Nino tuh baru mulai sering, karena kan gue sering beberapa kali suka ngobrol sama Nino. Kayak waktu di kawinan Luna juga kita ngobrol banyak, kayak Nino sekarang kan lebih sering bikin konten TikTok. Dan Iya. bagus kontennya. Oh, gitu. Iya. aku terakhir lihat kontennya yang dia make upin Steffi. Iya, kayak dia Oh, suka bikin iya? Enjoy My Life, sekarang pakai baju apalah, dari mandi apa, dari cuci muka apa segala. Dulu kan nggak pernah Nino bagi-bagi momen gitu. Oh jangan-jangan itu pengaruhnya Steffi gitu maksud lo? Bisa jadi. Bisa jadi, iya iya. Ya kan Enggak. pasangan kan suka jadi pengaruh ya. Iya, enggak tadi gue Bagus tuh- juga ya. Iya betul, sebetulnya kalau membagikan kisah perjuangan cinta yang akhirnya kita sebagai penggemar ikut merasakan kebahagiaan lo, ya sama persis seperti sebagaimana kita penggemar ikut berbahagia waktu Luna, Iya. aduh Luna akhirnya menikah. Iya. Sebegitu sayangnya kan kita sama idola kita Iya. itu. Benar, 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 benar.